Ada dua penyingkapan tentang kebenaran yang kita bisa pelajari melalui dua teks ini. Yang pertama, yang paling hina adalah semua saudara yang berada dalam krisis kehidupan. Saudara, di sini tertulis orang yang lapar, orang yang haus, orang yang telanjang. Ya. Matius ingin menegaskan list itu, dan dia tidak menunjukkan nama. Itu berarti bisa siapapun. Itu berarti bisa orang yang ada di sebelahmu. Itu berarti ada orang yang ada di sekitarmu. Siapapun itu bisa. Orang yang paling hina. Menggunakan kata saudara itu berarti apa? Orang-orang yang ada dekat dengan kita, di dalam komunitas kita. Orang-orang yang mengalami yang namanya keterasingan, mengalami krisis kehidupan. Saudara, sekarang banyak orang mengalami krisis. Dan kadang-kadang mereka tidak bicara dengan kita. Istri kita sedang mengalami krisis. Mungkin istri kita tidak bisa bicara dengan kita. Suami kita sedang mengalami krisis. Suami kita tidak bisa bicara dengan kita. Anak-anak kita sedang mengalami krisis. Tapi dia tidak bisa bicara dengan orang tuanya. Saudara-saudara, orang yang paling hina adalah orang yang bisa ada di sekitar kita. Repotnya, teks tadi mengatakan ada orang yang tidak peka bahwa orang ini sedang mengalami krisis. Lapar, haus, asing, telanjang, sakit, dalam penjara. Orang-orang ini mengalami satu hal yang namanya alienasi atau keterasingan. Pernah dengar kata alien? Apa itu alien? Makhluk asing. Saudara-saudara sadar tidak bahwa banyak orang yang kebaktian on-site, tapi sebenarnya dia tetap online. Sepanjang kebaktian yang on-site, di kebaktian dia tetap online. Apalagi ada Shopee. Ya, lagi belanja dia. Maka belum tentu saudara-saudara orang yang hadir di dalam kebaktian on-site, pikiran dan hidupnya itu on-site, bisa saja dia online. Banyak orang mengalami keterasingan. Di tengah-tengah kerumunan ini merasa sendirian. Apakah engkau yang ada di tempat ini sedang mengalami itu? Apakah saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah melalui YouTube atau mendengarkan melalui radio, Anda adalah orang yang saat ini sedang mengalami keterasingan? Saudara, dibantu dengan satu buku yang berjudul Alienasi. Richard Scarf memberikan kepada kita sebuah gambaran apa saja yang disebutkan dengan keterasingan. Izinkan saya dengan buku ini mengupas Matius pasal 25 bahwa alienasi adalah keterpisahan kemudian menjadi terasing. Saudara, suami dan istri bisa duduk satu deret atau bahkan berdekatan, tapi dia sedang mengalami satu keterasingan. Sepertinya jauh, pernikahannya dingin. Orang tua dan anak bisa saja duduk dekat satu dengan yang lain di kebaktian ini. Tapi dia merasa jauh, tidak kenal lagi. Secara emosi tidak terhubung satu dengan yang lain. Mungkin dia menjadi orang Kristen, tapi dia tidak mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, buku ini mencoba membawa kita melihat bahwa terjadi keterpisahan yang fatal dalam kehidupan orang-orang modern saat ini. Saya memberikan contoh dari beberapa catatan dari buku ini. Yang pertama, keterpisahan fisikal. Saya tidak tahu di Manado, tapi di Surabaya, pasangan muda itu tidak bisa lagi beli rumah di Surabaya. Karena harga rumah sangat tinggi. Tenornya 20 tahun. Kalau mau beli di daerah barat, minimal bayar setiap bulan itu 6 juta. Pertanyaannya, gaji berapa besar untuk beli rumah angsurannya 6 juta per bulan? Berapa? Saudara-saudara, pasangan muda akhirnya memilih rumah jauh-jauh dari Surabaya. Di Sidoarjo, di Mojokerto, di Krian, di pinggiran kota Surabaya. Tapi semua pasutri muda pasti berpikir beli di rumah di Surabaya. Akhirnya beli apartemen. Tapi apartemen di Surabaya sekarang juga aduhai. Saudara-saudara sekalian, ada kebutuhan, tetapi realisasi kebutuhan itu begitu jauh dari apa yang dibutuhkan. Jarak antara realisasi dan harapan itu membuat keterpisahan yang makin jauh. Jurang makin lebar. Dan itu akhirnya membuat orang-orang jadi depresi. Tidak sedikit pasangan muda itu depresi, saudara-saudara, setelah menikah. Maka beberapa orang mengambil keputusan child free. Tahu artinya? Pertama-tama begini, Pak, tunda ya untuk punya anak ya. Lapor sama pendeta. Nanti 2 tahun setelah setelah stabil baru punya anak. Keterusan saudara-saudara nyaman dengan tidak punya anak. Akhirnya saudara-saudara kebutuhan makin tinggi. Apalagi dia semakin pusing. Karena apa? Masuk biaya sekolah anak itu semakin tinggi. Betul, di sini bagaimana? Sama aja saja, sama. Saya taunya babi di sini mahal ya. Apalagi babi makin mahal. Orang Manado tidak bisa lepas dari babi. Betul sekali. Karena DNA yang paling dekat dengan manusia adalah babi. Betul saudara-saudara. Maka klep jantung itu dulu dipakai babi, bukan monyet. Monyet adalah binatang yang paling mirip dengan kita, tapi DNA-nya paling jauh dengan kita. Nah, saudara-saudara, kondisi kehidupan itu jurangnya makin jauh antara yang diharapkan dan yang menjadi kenyataan. Jurang yang makin jauh ini menyebabkan kita mengalami keterpisahan. Berapa banyak anak-anak muda di sini punya impian-impian, tapi kemudian
ketika kita melihat kenyataan, kita menjadi tertekan. Ada keterpisahan. Yang kedua, keterpisahan yang disebut dengan emosional. Saudara-saudara, saya tidak tahu keadaan di Manado, tapi di Surabaya, bonding antara orang tua dan anak sedang dipertanyakan. Bisa ada di dalam satu rumah, tapi tidak punya bonding secara emosi. Apalagi anak-anak sekarang kalau masuk ke rumah, pulang dari sekolah, langsung masuk kamarnya. Dia tidak keluyuran keluar rumah, tapi di kamarnya sepanjang hari setelah pulang sekolah, sampai dengan malam makan malam masuk lagi rumah. Apa yang dikerjakan? Maka ada satu rumah sakit di Surabaya namanya Rumah Sakit Menur. Setelah pandemik 2021, itu dibuat satu klinik khusus bagi orang yang mengalami mental health karena keranjingan atau ketagihan screen time. Saudara tahu sekarang pasiennya berapa? 3.000 anak dan semuanya di bawah 21 tahun. Ketua proyeknya adalah Jemaat GKI. Kemarin baru sharing bagaimana gereja diminta untuk terlibat untuk mengadakan semacam counseling center untuk mendampingi mereka, adik-adik ini. Kami nanti untuk Natal, nanti Christmas Carol datang ke tempat-tempat ini untuk mendampingi mereka. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Ada anak kecil 5 tahun, saking keranjingannya. Jadi sambil tidur dia gini. Lobusnya sudah rusak. Dia mengalami keterpisahan emosi. Nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat papanya kalau ngomong. Dia bukan autis. Itu terjadi di Surabaya. Saya nggak tahu di sini. Mungkin ada juga pendekatan dan penanganan di sini. Tapi yang terjadi juga saudara, suami dan istri mengalami keterasingan di rumah tangga. Suaminya ada di rumah, istrinya ada di rumah, tapi tidak punya bonding secara emosi. Suami datang dengan kelelahan, istri datang dengan kelelahan. Suami datang dengan kelelahan, istri di rumah lelah melulu. Karena apa? Karena suaminya datang dengan kelelahan dan mencurahkan kelelahannya kepada istri. Dipikir istrinya satu rumah, seharian di rumah, dia nggak capek. Mengurus satu pekerjaan rumah tangga, itu bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Suami datang dengan berpikir untuk refreshing. Datang ke rumah untuk healing. Tapi istrinya juga ketika suaminya datang, istrinya juga mengharapkan suaminya menjadi tempat dia healing. Istri bicara, suami pegang remote. Istri ngomong, lagi putar-putar TV. Istri ngomong, suaminya matanya kemana? Ke TV. Istrinya matanya kemana? Ke suami. Istri mengharapkan apa? Suaminya mendengarkan dia, memberikan hati dan hidupnya. Tapi suaminya juga mau healing, mau melepaskan sesuatu. Akhirnya terjadi satu konflik. Istri merasa suaminya tidak mengerti perasaannya. Suaminya merasa apa? Istri tidak mengerti kelelahannya. Akhirnya suaminya healing dengan hilang dari rumah. Lari ke hobi. Maka di Surabaya sekarang yang paling banyak adalah PB, Persatuan Bulu Tangkis. Banyak itu membuat itu. Karena apa? Di sana tempat healing. Dengan hilang dari rumah. Anak-anaknya mencari mana papa? Nggak dekat secara emosi. Apakah ini terjadi dalam kehidupan saudara? Yang lain adalah keterpisahan eksistensial. Saudara ada yang datang ke tempat ini mungkin badannya di sini, tapi hati pikirannya nggak di sini. Seperti lagunya Armada. Aku punya ragamu, tapi tidak punya hatimu. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Coba lihat kiri kananmu. Itu raga atau hati? Saudara, banyak orang datang ke ibadah, gedung gereja. Ada badannya, tapi hatinya tidak untuk Tuhan. Ini secara eksistensial. Yang lain relasional, relasi, sosial dan spiritual. Hubungan kita dengan Tuhan jauh. Engkau rasanya berdoa, ya. Ketika engkau ucapkan doa itu, engkau tidak mengerti doa yang diucapkan. Saya pernah sekali waktu mimpin, ya, satu kebaktian kayak sektoral begitu. Bapak itu memimpin dalam doa makan. Ya. Setelah dia memimpin doa makan, kemudian di sana dibagikan nasi kotak gitu ya. Setelah dia menerima nasi kotak, dia bertanya kepada orang di sebelahnya. Padahal dia mimpin doa, nanyanya begini, tadi sudah berdoa ya? Saudara-saudara sekalian, siapa orang yang paling hina? Orang yang paling hina adalah orang yang mengalami keterpisahan ini. Dan bisa siapapun, bisa Anda, bisa saya. Pada saat kita mengalami keterpisahan ini. Maka saudara-saudara, kalau ada orang bertanya kepada saya, kalau gitu Pak, kalau semuanya terasing, mengalami keterpisahan, siapa yang kita layani? Makanya konsep pelayanan gereja adalah saling melayani, betul? Karena setiap kita membutuhkan dan harus membangun ketersalingan. Karena hanya ketersalingan yang bisa mengatasi keterasingan. Maka Gemim Kristus harus melibatkan semua jemaat untuk melayani. Siapa yang dilayani? Semua kita. Siapa yang melayani? Semua kita. Jangan ada ruang sedikit pun di mana jemaat tidak melayani. Semua jemaat jadi subjek dan juga sebagai objek. Kita harus saling melayani karena hanya ketersalingan yang bisa mengatasi keterasingan. Maka senggol kiri kanan bapak ibu di sebelah, ayo melayani. Ayo, kasih tahu, ayo melayani. Ayo melayani. Pak, saya melayani apa? Oh, di sini banyak berdoa,
kunjungan, apapun yang saudara bisa lakukan. Karena hanya ketersalingan yang bisa mengatasi keterasingan. Jangan jadikan diri Anda terasing. Masukkan dirimu dalam sebuah ketersalingan. Maka ada bonding dan tidak ada ruang untuk kita dimasukin celah-celah akhirnya menghancurkan keluarga kita. Hanya ketersalingan yang bisa mengatasi keterasingan. Yang kedua, penyingkapan yang kedua adalah Yesus senantiasa hadir dalam hidup manusia dan melibatkan kita untuk memperjumpakan dirinya. Matius 25 ini luar biasa. Yesus hadir bukan dalam diri orang yang melakukan pelayanan, tapi di dalam diri orang yang dilayani. Saya mencoba memaknainya begini. Itu berarti setiap orang yang ada dalam keterasingan, setiap orang yang mengalami kesulitan, dia yang mengalami problema kehidupan, pada saat dia berdoa, maka Tuhan dengar doanya. Dan pada saat dia berdoa, maka Tuhan akan mengarahkan dirinya untuk mendapatkan kasih dan perhatian dari Tuhan. Orang yang telanjang, orang yang lapar, orang yang haus, pada saat dia berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan dengar doanya. Dan Tuhan dengan caranya akan membawa orang-orang yang lapar, yang haus, yang mengalami keterpisahan ini, membawa kepada pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Ini yang luar biasa, ya. Maka kalau ada di antara saudara yang mendengar ini melalui radio atau mendengar ini melalui kanal YouTube, atau ada yang ada di antara saudara saat ini, ketika Anda saat ini sedang mengalami pergumulan, keterpisahan, sendirian, dan Anda berdoa kepada Tuhan Yesus, mungkin Anda sudah berada dalam tahap nihilisme. Anda tidak percaya apapun, hati Anda dingin. Anda sudah mencurigai segala sesuatu yang terkait dengan Tuhan, atau mau mengambil keputusan untuk tidak lagi percaya pada Tuhan. Mungkin doamu didengar, saudara-saudara. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Mungkin ada di antaramu yang ada di dalam proses sakit yang makin menggerogoti tubuhmu. Rasanya tidak ada pengharapan lagi dalam hidup ini. Tuhan Immanuel dengar doamu dan Dia sedang bekerja untuk menolongmu. Saudara-saudara sekalian, pada saat engkau berdoa, di tengah-tengah engkau lapar, haus, telanjang, engkau ada di dalam penjara, Tuhan mendengar doamu dan Dia sedang bekerja untuk mencari orang yang menjadi alat perpanjangan tangannya untuk menjamah dan melawat hidupmu. Yakinlah itu, karena Dia Allah yang hadir dan bekerja sampai saat ini.